Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sekalian, tentu saja Mbak Hesti, Mbak Sunia, dan seluruh hadirin, dan mungkin ada hadir out juga yang berbahagia. Forum pagi kita kali ini tentu saja ingin menjadi salah satu inspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk meneruskan, mewujudkan, dan mengimplementasikan apa yang selalu kita dengungkan sebagai Islam rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Nah, pada konteks atau pada kasus misalnya soal relasi hubungan suami istri pada kali ini ya. Jadi hubungan itu tentu saja bersifat dinamis, penuh kompleksitas dan lain-lain yang menuntut kita untuk selalu berpikir dan berupaya agar hubungan itu, istilah orang sekarang, sehat. Jadi tidak toksik ya. Tidak beracun tetapi sehat, dan tentu saja kalau dalam bahasa Quran membawa kita pada sakinah melalui mawaddah dan rahmah. Kalau konsep dalam Qurannya mungkin sedikit saya ulang lagi ya, karena bahasa judulnya ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap juga. Tips-tips ya. Ini kan tips, kan kesannya saya orang yang paling berpengalaman, paling bahagia, padahal semua manusia ya naik turun, tapi kita semua terus ingin memproses relasi itu agar fid dunya hasanah dan fil akhirah hasanah. Nah, konsep awalnya kalau kita kembali kepada surat Ar-Rum, tentu saja sakinah itu keadaan tenang, keadaan nyaman, keadaan relasi itu ya memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, dalam hal ini suami dan istri. Itulah sakinah itu. Dan dalam bahasa Al-Qur'an, sakinah itu di sini bersifat present dan future. Kalau bahasa Arabnya fi'il mudhari'. Jadi sekarang dan akan datang. Litas kunu ilaiha, agar kalian semua, wahai suami dan istri, itu memperoleh, merasakan, dan mewujudkan sekarang dan akan datang sakinah itu ilaiha bersama pasangan kalian. Salah satu atau modal utama dari sakinah itu, karena sakinah adalah hasil dari sebuah relasi, itu adanya mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan modal agar kita sampai pada sakinah itu, ada rasa mawaddah, ada rasa rahmah dalam diri yang berpasangan itu. Nah, kalau tidak ada mawaddah rahmah, nah itu yang nanti toksik itu. Toksik, kalau toksik, nanti beda lagi ya sesinya. Bagaimana kita menyelesaikannya? Toksik itu ya kalau kita justru dalam relasi itu tegang, stres, malah berbuah keburukan, dan justru kita pengen mengakhiri, atau bahkan kita tertekan gitu, kita curiga melulu, marah terus, salah terus gitu, disalahkan terus, diatur-atur terus, sehingga kita tidak merasa menjadi bagian diri dan lain-lain. Nah, konteks forum atau pengajian pagi ini adalah bagaimana ketika kita memiliki relasi yang baik tapi kok jenuh gitu loh. Kira-kira begitu. Nah, modal dari relasi atau relasi yang menghasilkan sakinah itu ada dua. Jadi mawaddah dan rahmah itu. Mawaddah adalah rasa cinta yang membuat kita ingin memperoleh kebutuhan kita dalam relasi itu. Kita senang, kita bahagia, kita nyaman dari pasangan kita. Itu mawaddah. Kita yang pengen bahagia, kita yang pengen senang, kita yang pengen memperoleh hasil dari relasi itu.
Nah, itu mawaddah. Jadi kalau pengen nyaman berelasi itu, lalu pengen ditolong, pengen disayang, pengen ditemanin, pengen ditraktir, pengen dan lain-lain. Dan dari situ lalu saya merasa senang, itu adalah mawaddah, dan itu penting sebagai modal. Kalau itu tidak ada, kita akan sulit untuk mencapai sakinah itu. Yang kedua, tapi itu tidak cukup. Modal itu perlu ada modal yang kedua dan harus berimbang, yaitu rahmah. Jadi rahmah di sini adalah rasa cinta, rasa sayang yang justru menggerakkan kita untuk memastikan pasangan kita bahagia, memastikan pasangan kita nyaman, memastikan pasangan kita memperoleh manfaat dan keberkahan dari relasi yang kita bangun itu. Nah, itu seni mengelola antara mawaddah dan rahmah itulah munculnya nanti sakinah itu. Dan tentu saja harus diproses terus menerus. Nah, pada konteks ketika kita punya perimbangan atau mampu mengelola mawaddah dan rahmah ini yang kita jadikan sebagai pondasi untuk punya relasi yang sehat itu, pada prakteknya sebagai manusia, karena tidak ada manusia, tidak ada relasi yang betul-betul sempurna, itu minimal akan mengalami kejenuhan. Jadi dan itu manusiawi gitu loh, itu manusiawi, itu biasa, apalagi kalau kita dihadapkan juga pada soal usia, soal tantangan, baik internal maupun eksternal gitu. Dan ya hidup ini adalah, kalau bahasa Al-Quran kan cobaan, jadi pasti akan mengalami gelombang, mengalami naik turun dan lain-lain, dan itu adalah wajar dan itu biasa. Nah, karena itu yang paling penting lalu adalah bagaimana mengelolanya, membuat dinamika ini tidak menghancurkan gitu. Nah, karena itu kenapa relasi pernikahan ini selalu ditekankan oleh Nabi itu sebagai bagian dari ketakwaan. Ittaqullaha fin nisa fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kamu, berusahalah menjadi orang yang bertakwa, yang beriman, yang mengamalkan akhlak dan rahmah sebagai bagian dari ketakwaan ketika kita berelasi dengan pasangan kita. Fin nisa secara literal tentu dengan istri, tapi secara metode mubadalah ya dengan pasangan menikah kita. Jadi relasi kita dengan pasangan nikah kita adalah bagian dari ketakwaan. Kenapa? Karena kita memiliki relasi itu adalah berkat atau masuk dengan amanat Allah Subhanahu wa taala, atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah kepada atau ada pada pundak kita. Jadi laki-laki ketika berpikir, berperilaku dan berelasi dengan istrinya itu harus dalam konteks ketakwaan. Begitupun hal yang sama perempuan kepada suaminya itu juga dalam konteks ketakwaan yang kita harus didorong terus untuk kita harus mendorong terus kita dan pasangan kita untuk terus menjadi pribadi yang rahmah dan akhlakul karimah. Jadi ini mungkin basisnya. Lalu kemudian tentu ketika kita mengalami kejenuhan, ya kita harus mencari bagaimana agar kita tidak jenuh. Kita belajar, salah satunya tadi ada neuroscience lah, ada psikologi, ada macam-macam yang tentu saja kita perlu coba untuk membuat kita tidak jenuh, agar relasi ini terus kita kuatkan sebagai bagian dari ketakwaan. Karena kita harus menjaganya sebagai bagian dari tanggung jawab atau amanat Allah Subhanahu wa taala. Bahasa hadis lain yang sangat terkenal dalam Sunan At-Tirmidzi adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jadi salah satu citra baik, salah satu akhlak baik, salah satu prestasi kebaikan dalam Islam itu adalah relasi kita dengan keluarga kita. Nah, tentu keluarga ini luas ya, dengan suami istri, lalu anak, orang tua, saudara.
Tapi pada konteks pembicaraan kita adalah dengan pasangan kita. Itu adalah bagian dari tuntutan atau teladan Nabi Muhammad SAW untuk terus diproses menjadi baik. Baik dalam arti tentu saja sesuai dengan keimanan, sesuai dengan akhlakul karimah, sesuai dengan rahmah, dan pada saat yang sama ya memberikan manfaat gitu. Jadi menguatkan, membuat kita nyaman dalam relasi itu. Nah, ini yang mungkin kita perlu belajar dari berbagai pihak, siapapun itu mungkin di sini, karena tips-tips itu saya kira bersifat bersifat bisa jadi kasuistik dan satu sama lain bisa beda-beda, apalagi tadi disebutkan oleh Mbak Sunia dengan perbedaan yang sangat banyak antara laki dan perempuan, bahkan antara laki dengan laki-laki, sehingga tidak bisa tips saya akan cocok dengan semua laki-laki, belum tentu juga. Tetapi konsep dasarnya adalah bahwa kalau kita dalam relasi itu tidak sehat itu cirinya kira-kira ya justru gelisah, takut, apalagi terlalu khawatir, mudah cemburu, mudah marah. Kalau deket justru kok nggak enak sekali gitu loh. Padahal suami kita, istri kita, kita gampang diatur gitu, atau selalu merasa diatur, nggak bisa mengungkapkan diri dan lain sebagainya, atau membuat kita justru tidak dekat dengan keluarga, dengan teman, kita disalahkan terus gitu loh, dicemburui terus, diatur terus, sehingga tidak lagi menjadi diri. Itu salah satu relasi yang akan atau sudah pada toksik gitu, toksik. Nah, ini harus diselesaikan dulu kalau yang ini ya. Penyelesaiannya tentu saja ya nanti ada tips-tipsnya baik dari sisi psikologi tadi mungkin juga neuroscience dan lain sebagainya. Jadi saya sekarang lebih pada fokuskan kita pada track yang benar, dalam arti relasinya adalah sehat. Tentu orang sehat itu bukan 100% ya, pasti tubuh itu juga ada mengalami flu, sakit, demam, itu biasa, tapi secara umum sehat. Sehat artinya ya kalau konteksnya tubuh kan bisa makan, bisa tidur, bisa bekerja, bisa dan lain-lain. Dalam konteks relasi tentu saja ya sehat itu ketika saling mendukung kan begitu, ketika bisa terbuka, walaupun terbuka itu seperti kata Mbak Sunia beda-beda, minimal ya orang kalau bisa terbukanya dengan cara cemberut, dengan cara marah gitu, tapi marah yang tentu saja pada porsinya ya. Itu salah satu bentuk keterbukaan gitu loh. Keterbukaan itu memungkinkan gitu, dan secara umum ya orang merasa nyaman dengan pasangannya untuk meneruskan kehidupannya. Nah, itu ya kita anggap sehat gitu loh. Bahwa ada flu dikit itu ya sama, tubuh kita juga ada flu, ada sakit, ada. Nah, cuma ketika kita sehat relasinya, ini kadang mengalami kejenuhan. Nah, ketika jenuh ini bagaimana? Nah, dalam tulisan saya, ya ini untuk merangkum dari seluruh mungkin tips ya yang bisa dikembangkan lebih lanjut, itu ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah terbuka, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah doa. TTD. Jadi terbuka pada kebutuhan diri. Kebutuhan dirinya apa itu tersampaikan. Nah, istilah tersampaikan tentu saja tidak harus atau tidak selamanya harus verbal. Salah satunya verbal, salah satunya. Tetapi ketika kita tahu bahwa antara laki dan perempuan hormonnya beda, bahkan tidak semua laki-laki juga hormonnya sama, tidak semua perempuan hormonnya sama, sehingga kita memerlukan upaya terus-menerus untuk mengenali diri dan pasangan. Jadi keterbukaan itu tidak hanya keterbukaan diri secara verbal sehingga diketahui, juga keterbukaan kita untuk bisa mengenal pasangan kita. Itu juga
penting ya, dan ini proses yang terus-menerus gitu loh. Bisa jadi, nah kadang-kadang kan problem kita itu begini, ketika kita sudah menikah lama, asumsinya sudah tahu segala-gala. Lalu ketika pasangan kita tidak tahu kita atau kita tidak tahu pasangan kita mudah menyalahkan. Jadi padahal justru usia itu juga mempengaruhi kita untuk minimal kalau secara otak ya kognitif kita sering lupa atau menjadi lupa gitu. Jadi ketika pasangan kita lupa gitu, itu jangan lalu mengatakan wah Anda sudah nggak cinta lagi gitu loh. Lupa itu, karena lupa itu ya manusiawi, kita ketawain aja lupa itu sebagai orang yang betul-betul manusiawi gitu loh. Kita berproses untuk menua, untuk lupa, dan lupa itu lebih baik kita tertawakan sebagai bagian dari jok-jok dalam kehidupan lah kira-kira ya. Jadi kadang bisa jadi seorang istri atau seorang suami sudah berjanji untuk berangkat pagi hari jam 8 misalnya. Berkali-kali kita berangkat ya jam 8 gitu. Ya tiba-tiba di pagi hari yang satu mungkin masih melakukan yang lain sehingga akhirnya tidak bisa tepat berangkat jam 8. Itu kalau kita menantang pasangan kita akan bilang, gimana sih kan kita sudah sepakat, nggak ngerti-ngerti gitu loh. Padahal bisa jadi lupa, lalu lupa itu dianggap tidak cinta gitu. Nah padahal kalau menurut konteks terbuka tadi ya tinggal diingatkan saja, diingatkan lagi. Kalau tahu pasangan kita atau kita sering lupa, kita bisa ketawakan bersama, kita minta diingatkan atau kita mengingatkan lagi, dan itu adalah proses dinamika tadi. Mungkin untuk hal-hal yang lain ya, jadi tidak membuat lalu lupa itu alasan untuk tadi suudzon misalnya, lalu tidak cinta, lalu tidak komitmen, lalu Anda sudah beralih ke hati yang lain dan lain macam-macam. Ini yang harus disadari bahwa usia kita itu bertambah, dan bertambah usia itu tentu saja adalah bertambah berbagai kekurangan secara fisik, secara kognitif, secara dan lain-lain, sehingga kita justru harus mencoba untuk lebih memahami matang baik diri maupun pasangan. Terbuka itu tentu saja ketika penting untuk verbal, dan perempuan secara hormon tentu tidak semua perempuan, karena saya juga tidak tahu nih gimana membicarakan soal hormon juga. Apakah betul, kan seringkali ada giumnya seperti disebutkan oleh Mbak Sunia tadi ya, ada giumnya bahwa perempuan itu sulit untuk terbuka, untuk sulit mengungkap kebutuhannya. Apakah betul begitu gitu? Karena nyatanya banyak perempuan juga terbuka banget, bahkan minta segala-gala gitu kan. Itu kan terbuka banget, artinya ini sifatnya bisa jadi tidak hormonal atau tidak selalu hormonal, tapi bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lain gitu. Misalnya kenyamanan, karena orang kalau sudah nyaman akan terbuka dengan sendirinya. Tapi juga belum tentu kenyamanan membuat orang bisa terbuka. Tetapi lagi-lagi balik, kita sama-sama memproses agar sesuatu yang kita anggap jenuh misalnya, bosan, itu bisa tersampaikan sehingga kita menemukan jalan lain, alternatif lain, atau upaya lain yang membuat kita bisa melakukan untuk menguatkan kembali relasi itu. Dan jangan pernah merasa itu pelit atau sayang, atau justru menggunakan waktu sisa gitu. Kalau betul itu adalah justru akan menguatkan kita. Nah, problem kita karena tuntutan banyak ya, baik tuntutan keluarga, anak misalnya, atau saudara, atau tuntutan kerja dan komunitas. Terlalu banyak kita dituntut oleh komunitas, oleh organisasi, oleh pesantren, oleh sekolah, oleh teman, oleh umat, sehingga betul-betul ya untuk keluarga itu jadi yang tersisa gitu loh, tersisa. Ya itu pasti jenuh, ini perlu ekstra gitu kalau betul kita sudah menyerahkan jiwa kita untuk umat. Ini perlu komunikasi yang cukup dengan pasangan kita, karena kalau waktu sisa ya
walau bagaimanapun tidak akan berkualitas karena waktunya adalah sisa. Nah, dalam konteks ini harusnya tidak sisa, harusnya tidak sayang. Sayang dalam arti sayang uangnya, sayang waktunya, lebih baik untuk menulis, lebih baik untuk misalnya, untuk dan lain-lain. Lebih baik untuk bekerja. Nah, padahal bekerja itu bisa hancur kalau relasi dan keluarga kita juga hancur. Nah, karena itu ya, menurut saya tidak perlu sayang dalam arti tidak melakukan. Jadi sayang uang misalnya, uang ditumbuk terus, kalau uang juga akan habis, akan hancur, akan ditinggalkan, akan meninggal kita. Kalau tidak dipakai untuk memperkuat relasi, sayang waktu untuk yang lain. Jadi terbuka itu mengarah ke sana ya, bagaimana kita mencari lalu atau mengungkapkan lalu mencari lalu ya kita lakukan. Kualitas kuno itu ya memang harus aktif. Fi'il mudhari itu harus aktif gitu, karena kalau tidak ya ngapain kita punya relasi gitu kalau pada akhirnya dibiarkan, tidak diberi waktu, tidak dipupuk, tidak dikasih air dan lain-lain gitu loh. Nah ini terbuka tuh itu kira-kira ya. Jadi membuka diri dan mungkin membuka pasangan kita gitu, membuka pasangan kita untuk apa ya kebutuhannya yang membuat kita tidak jenuh, atau kita punya tips, punya cara yang membuat kita lebih kuat lagi atas berbagai kebiasaan, berbagai rutinitas yang pasti akan membuat kita pusing secara kehidupan ini, karena kita pagi-pagi sudah harus bertemu banyak orang, melakukan aktivitas, ada yang berdagang, berjualan, bertemu, ada yang medsos dan lain-lain. Ini pasti kita tegang, stres dan lain-lain. Dan ini membuat atau berpengaruh juga kepada relasi kita yang sekalipun sehat akan mungkin terjadi kejenuhan dan lain sebagainya. Karena itu sifat terbuka menjadi penting, walaupun cara terbukanya beda-beda. Nah, yang kedua, ini tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu pada konteks terbuka, itu mendorong kita untuk, kalau tahu misalnya kita belum paham dengan pasangan kita, ya kita harus tanggung jawab bagaimana, ikut tanggung jawab untuk membuat pasangan kita bisa kita mengerti. Jadi istilah pelatihan yang disebut oleh Mbak Sunia itu bagian dari tanggung jawab. Jadi kalau kita tahu pasangan kita misalnya memiliki kelemahan yang membuat kita tidak paham tentang kebutuhannya, ya kita perlu menemani, ikut bertanggung jawab bagaimana agar dia berproses bisa terbuka. Ini konteks terbuka. Lebih besarnya lagi konteks tanggung jawab bagaimana tadi menguatkan dan membuat pasangan gitu memberikan manfaatnya. Jadi terbuka untuk kepentingan diri, tanggung jawab untuk kepentingan bersama dan pasangan. Jadi kita punya tanggung jawab untuk mendorong itu. Jadi tidak cukup kalau bahasa mawaddah rohmahnya, terbuka itu ya bagian dari mawaddah, tanggung jawab bagian dari rohmahnya. Jadi tidak cukup misalnya kita hanya nyaman, lalu kita tidak bertanggung jawab membuat pasangan kita menjadi nyaman. Jadi kalau Anda sudah merasa nyaman, ayo lakukan agar pasangan Anda nyaman dengan Anda gitu. Nah, itu tanggung jawab. Atau kalau Anda belum nyaman, sampaikan bagaimana agar itu menjadi nyaman. Nah, ini bentuk tanggung jawab juga, karena kalau Anda tidak nyaman, ini akan pincang nantinya. Ketika pincang akan juga berakibat kepada pasangan Anda gitu. Nah, karena itu penting untuk selalu berpikir dalam konteks relasi itu terbuka untuk mengenali kebutuhan dan bertanggung jawab untuk mengenali dan memproses kebutuhan pasangannya agar terpenuhi, kalau istilah psikologi keluarganya, energi cinta kita. Energi ya karena kita berelasi itu ya kita punya tanggung jawab. Kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada baiknya, kan ngapain kita punya relasi gitu loh, habis energi saja. Nah, justru malah energinya digunakan untuk tidak hanya menjaga, merawat, tapi juga membuat kita memiliki
motivasi besar karena kita dapat manfaat dari situ. Dalam bahasa Islamnya kan berkah itu. Nah, di luar usaha membuka diri dan usaha tanggung jawab itu tentu saja sebagai orang yang beriman kita perlu berdoa. Kita perlu karena ya hampir seluruh kita ini tangan cuma dua, mata cuma dua, sangat terbatas manusia itu. Bahkan seluruh manusia yang masih tetap sangat terbatas. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, dunia ini. Tetapi tentu yang kita pegang, yang kita mampu, yang kita bisa kita lakukan, gitu loh. Jangan terlalu banyak memikirkan yang tidak bisa kita lakukan, gitu. Soal presiden melakukan apa, jangan membuat kita relasi kita malah justru jadi hancur, gitu loh. Urusan partai orang lain, urusan dagang orang lain, masuk di pembicaraan kita, lalu berdebat, bertengkar, membuat relasi kita malah itu sesuatu yang jauh dari tangan kita. Gitu. Yang bisa kita lakukan, senyum kita bisa lakukan itu senyum gitu. Begitu, menolong bisa lakukan itu yang menolong. Tetapi urusan kita kadang-kadang kan bertengkar soal Palestina sama Israel, bikin dongkolnya ke suami atau istri. Ini kan jauh sekali gitu loh, jauh banget. Jadi itu juga salah satu tanggung jawab bahwa kita tahu tangan kita sedikit, cuma dua, ya lakukan apa yang bisa dilakukan untuk memperkuat relasi itu. Yang tidak bisa karena banyak, nah itu serahkan, fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Disinilah pentingnya berdoa itu, karena lebih banyak dalam hidup kita yang sesungguhnya tidak kita pegang, tidak kita kendalikan. Cuaca misalnya, pandemi, kita tentu hanya bisa berhati-hati, tapi tidak semua orang yang hati-hati tidak kena COVID gitu prakteknya, karena terlalu banyak yang tidak bisa kita kendalikan, terlalu banyak dan kita tidak tahu, terlalu banyak, terlalu besar dunia ini kalau diurus oleh kita semua. Jadi jangan sampai berpikir akan mengubah dunia, gitu. Enggak, ya mengubah diri dulu lah kira-kira. Nah, sisa atau selain itu berdoa akan membuat kita tahu diri bahwa kita hamba terbatas, tetap berusaha tentu saja dan menyerahkan sisanya kepada Yang Maha Kuasa, karena sebesar apapun diri kita masih lebih besar lagi yang tidak ada dalam diri kita. Sepintar apapun diri kita masih lebih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Sebanyak apapun yang kita miliki, masih lebih banyak lagi yang tidak kita miliki. Nah, karena itu, di samping doa itu ya pengakuan diri atas keterbatasan itu dan menyerahkan, melepaskan, agar supaya kita menjadi pribadi yang ajeg istiqomah. Nah, ini pesantren istiqomah ini. Ajeg istiqomah, menjadi pribadi yang tetap sebagai hamba Allah yang terbatas, tetapi berproses untuk terus menjadi khalifah fil ard yang memberikan kebaikan sekecil apapun sesuai kapasitas, kemampuan, dan keterbatasannya itu. Disitulah versi kita yang terbaik kalau istilahnya Mbak Nyai Nur Rofiah. Jadi menjadi yang terbaik itu bukan harus menjadi Superman, harus menyelesaikan semua persoalan, harus menjadi seperti si A, si B, si C. Dia menjadi diri dalam kapasitasnya masing-masing, yang berproses terus antara kemarin, hari ini, dan besok untuk terus memberikan manfaat yang terbaik, termasuk dalam konteks ini dalam berelasi. Ketika relasi itu naik turun, ya mari bertanya, terbuka, lalu tanggung jawab untuk melakukannya agar supaya menghadirkan kebaikan dan relasi yang sehat. Dan setelah itu berdoa bersama, mudah-mudahan ya kita terus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki dan dijauhkan dari segala kemungkaran. Itu kira-kira Mbak Sunia, saya tidak harus tips-tips, karena tips itu sangat bisa jadi kasuistik ya. Ini hanya gambaran besar yang memungkinkan kita bisa bersama-sama mengenali, lalu memprosesnya, melakukannya, mewujudkannya, lalu faida azamta fatawakal 'ala Allah. Begitu.